selamat siang Bu Lian. Selamat siang, Pak. Ya, apa kabarnya? Baik, Pak. Baik. Kayak gini Bu Lian, minggu kemarin kan saya sudah menyampaikan nih kepada Bu Lian bahwa saya dapat tugas dari kegiatan pendidikan calon guru penggerak untuk melakukan supervisi di kelas nih. Nah, kegiatan supervisi ini terdiri dari 3 tahap. Ada kegiatan pra observasi, kemudian observasi, dan nanti pasca observasi. Nah, siang ini yang akan kita lakukan adalah kegiatan pra observasi, di mana harapannya nanti kita sama-sama bisa berdiskusi atau bertukar pikiran tentang kesiapan Bu Lian dalam mengajar. Nah, kalau boleh tahu nih, harapan Bu Lian terhadap pertemuan hari ini apa, Bu Lian? Harapan saya untuk pertemuan kali ini adalah berdiskusi untuk mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran besok hari untuk meningkatkan kompetensi saya dalam mengembangkan pembelajaran yang mengintegrasikan CPA-CK di dalam kelas. Oke, jadi kita harapannya hari ini diskusi ya, Bu Lian ya? Iya. Diskusi saja, tidak usah tegang. Bagaimana sih nanti pembelajarannya untuk pertemuan yang akan datang. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Lian, untuk pertemuan nanti itu materi yang akan dibawakan itu tentang apa, Bu Lian? Materi yang akan saya bawakan adalah materi tentang sistem koloid, Sistem koloid, berkaitan tentang perbedaan koloid, suspensi dan larutan, dan nantinya peserta didik juga bisa menganalisis perbedaan koloid berdasarkan fase terdispersi dengan medium terdispersinya. Oke, jadi bisa membedakan nanti ya harapannya ya, membedakan antara koloid, suspensi, dan larutan. Nah, berkaitan dengan materi itu, apa kira-kira tujuan pembelajaran yang akan dicapai, Bu Lian? Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menganalisis berbagai contoh campuran yang ada di sekitar kehidupannya untuk dapat mengidentifikasi berdasarkan koloid, suspensi, dan larutan. Dan selain itu juga tujuan pembelajarannya itu peserta didik dapat menganalisis contoh-contoh campuran yang ada di sekitarnya untuk menyimpulkan koloid berdasarkan fase terdispersi dengan medium pendispersinya. Nah, dilakukan melalui diskusi kelompok. Oke, jadi ada diskusi kelompoknya juga, Bu Lian ya? Iya. Nah, dari tujuan tadi, kemudian juga tadi sudah disebutkan melalui diskusi kelompok juga, itu kira-kira area mana nih yang ingin dikembangkan pada saat pembelajaran tersebut? Di sisi siswanya seperti itu. Area yang ingin dikembangkan adalah kolaborasi, komunikasi, kemudian berpikir kritis, kreatif, dan kompetensi yang ingin ditingkatkan adalah bagaimana dia mengelola emosinya ketika ia menemukan dalam satu tim atau dalam satu kelompok, dalam satu diskusi ini ada perbedaan pendapat. Oke, jadi ada beberapa area dari sisi karakternya juga ya, misalnya tadi berpikir kritis, kemudian juga berkolaborasi, kemudian dari sisi KSE-nya itu adalah pengelolaan emosinya, Bu ya, bagaimana kesadaran dirinya, itu yang mau dikembangkan untuk besok seperti itu, Bu ya. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, untuk besok nih, apa sih hal-hal yang sudah Ibu siapkan gitu untuk pembelajaran besok? Hal-hal yang sudah saya siapkan untuk pembelajaran besok, yang pertama adalah rencana pembelajaran, yang kedua adalah LKPD untuk peserta didik, yang ketiga adalah bahan ajar, yang keempat adalah instrumen penilaian, yang kelima adalah PPT, dan kemudian nantinya peserta didik saya minta untuk menemukan berbagai informasi tentang sistem koloid untuk membedakan suspensi, larutan, dan koloid itu melalui berbagai sumber. Mereka bisa mencari informasi melalui internet, YouTube, dan hal-hal yang relevan yang berkaitan dengan materi yang akan saya ajarkan. Oke, jadi singkatnya nih ada beberapa bahan ajar juga yang sudah disiapkan, Bu ya. Ada
berupa presentasi, ya, kemudian ada berupa video, kemudian juga hal-hal lain juga menggunakan lingkungan sekitar Bu ya untuk kegiatan pembelajarannya. Iya. Oke, jadi secara garis besar saya lihat juga di RPP Ibu ini sudah ada nih untuk pembelajaran berdiferensiasinya. Tadi sudah saya sebutkan kan ada menggunakan berbagai macam sumber. Jadi istilahnya itu untuk strategi diferensiasi kontennya itu sudah ada di sini. Kemudian juga KSE-nya juga ada. Tadi sudah seperti yang Ibu contohkan disampaikan berupa saat berdiskusi, pengelolaan emosinya seperti itu. Bagus sekali sih Bu sudah RPP-nya ini. Kira-kira ada nggak Bu hal lain yang Ibu ingin Ibu sampaikan berkaitan dengan pembelajaran Ibu besok? Hal yang ingin saya sampaikan untuk berkaitan dengan pembelajaran besok adalah tentang bagaimana mengarahkan peserta didik agar mampu dapat mengembangkan dirinya. Artinya memiliki kesadaran diri, kemudian mampu manajemen dirinya, kemudian dalam perbedaan pendapat ini kita menghadapi berbagai karakter, tapi ketika selesai berdiskusi harapannya adalah mereka mampu berelasi dengan teman sejawatnya dengan baik, begitu. Agar bersaing itu secara sehat, kreatif dan kondusif. Gitu. Oke, jadi sportivitasnya ada juga Bu ya, disampaikan di situ. Jadi tidak hanya sekedar kita belajar itu hanya sekedar untuk menanamkan atau mentransfer pengetahuan saja, tapi juga sikapnya juga akan kita bina juga. Seperti itu. Bagus sekali Ibu. Agar mampu mengelolakan emosinya pada saat mereka berkolaborasi itu, mereka mampu mengelola emosinya, yang mana setiap pendapat yang disampaikan dalam diskusi itu tidak semuanya bisa diterima dengan baik oleh temannya, karena mereka ketika menemukan informasi dari berbagai sumber akan diverifikasi oleh teman-temannya yang ada dalam tim kelompok, begitu, untuk informasi kebenaran konsepnya. Di sana mereka akan menerangkan konsep yang benar, begitu. Jadi mereka harus mampu memiliki kesadaran diri agar mampu memahami nilai-nilai diri, sehingga dalam menghadapi situasi itu mereka dapat mengontrol dirinya dalam menghadapi perbedaan. Oke, luar biasa sekali Ibu. Nah, Ibu ada nggak sih yang Ibu khawatirkan dari kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan ini? Dari sekian banyak tadi kan ada pembelajarannya tadi dengan cara diskusi, kemudian memanfaatkan berbagai sumber. Kira-kira ada nggak kekhawatiran tersendiri Bu terhadap pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti Bu? Tentu ada. Bisa diceritakan Bu? Hambatannya yang saya khawatirkan adalah informasi yang mereka temukan, mereka mengalami miskonsepsi, sehingga mereka keliru dalam memahami atau membedakan larutan, suspensi, dan koloid. Karena tiga campuran ini memiliki karakteristik dan klasifikasi yang membutuhkan kreativitas siswa mengolah informasi yang mereka temukan. Begitu. Jadi yang dikhawatirkan itu malah terjadi miskonsepsi nanti Bu ya, antara ketiga hal tadi, koloid, suspensi, dan larutan. Nah, dari Ibu sendiri kira-kira gimana sih Bu strategi Ibu supaya miskonsepsi ini tidak terjadi gitu? Agar tidak terjadi setelah mereka menyampaikan hasil diskusinya, diskusi kelompok, setelah selesai kemudian mereka paparkan, mereka komunikasikan dalam diskusi kelas. Di sana guru berperan untuk memverifikasi kebenaran konsep yang mereka temukan bersama dengan teman-teman sekelasnya, dengan teman dalam kelompoknya. Oke, jadi yang terlibat bukan hanya guru juga untuk memverifikasi Bu ya, tapi juga teman-teman di dalam kelompoknya juga terlibat untuk memverifikasi sehingga tidak terjadi miskonsepsi tadi. Luar biasa Ibu. Nah, untuk kegiatan atau pertemuan pembelajaran yang kedepannya ini Bu, untuk pelajaran ini, materi ini, ada nggak Bu orang yang
bisa Ibu libatkan sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, Bu? Pembelajaran Ibu ini bisa berjalan dengan lancar gitu. Tentu ada orang-orang yang terlibat, yaitu yang pertama adalah rekan sejawat yang harus dilibatkan dalam pembelajaran ini. Nah, dalam pembelajaran ini terutama kita tentunya ada kolaborasi dengan guru mata pelajaran yang lain, seperti guru produk kreatif dan kewirausahaan. Karena pembelajaran sistem koloid ini juga ada berkaitan dengan prakteknya, yang mana nanti peserta didik akan membuat larutan, campuran suspensi, kemudian koloid. Selain itu nanti akan ada kolaborasi dengan guru lainnya yang berkaitan dengan integrasi TPACK. Tipeknya, Bu, ya? Iya, tipeknya. Yang mana peserta didik dapat menggunakan teknologi untuk menyampaikan informasi. Oke, jadi ada kolaborasi juga nih, Bu, dengan rekan-rekan Ibu sejawat nih ya? Iya, dengan satu lagi, guru seni budaya. Oh, guru seni budaya. Iya. Karena mereka harus bisa menampilkan hasil dari pelajaran hari ini kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Tentunya ada seninya, karena ini nanti harapannya setelah teori ini akan ada prakteknya. Begitu. Baik, Ibu. Wah, menarik sekali nih, Bu. Jadi penasaran saya dengan kegiatan pembelajaran Ibu di kelas nanti. Nah, kira-kira, Bu, kapan Ibu nih mau melaksanakan kegiatan ini, Bu, atau pembelajaran ini, Bu? Dalam waktu dekat, Pak. Dalam waktu dekat, iya, Bu, ya? Dalam waktu dekat sesuai dengan rencana pembelajaran. Jadi mungkin minggu depan, Bu, ya? Iya, minggu depan. Minggu depan. Nah, kemudian, Bu, ada nggak sih komitmen Ibu dari rencana kedepannya ini, Bu? Seperti apa, Bu? Komitmen saya untuk rencana pembelajaran untuk kedepannya itu adalah peserta didik mampu menganalisis dan mengembangkan materi ini dalam kehidupannya sehari-hari. Seperti itu, Bu, ya? Iya. Jadi jangan hanya sebatas pembelajaran di kelas, tapi nanti mereka bisa mengaplikasikannya dalam kehidupannya sehari-hari. Karena pembelajaran kimia ini sangat dekat dengan diri anak-anak, begitu. Jadi mereka dapat memilah, kemudian dapat mengidentifikasi zat-zat atau campuran-campuran yang ada di sekitarnya, begitu. Mereka dapat mengembangkan. Bahkan nantinya mereka dapat membuat berbagai jenis koloid. Oh, berbagai jenis koloid. Makanya satu dari 3 tadi, Bu, ya? Makanya nanti mereka berkolaborasi dengan guru PKK kan, karena nanti akan ada jenis-jenis koloid yang akan mereka buat, begitu. Dan kemudian ada kolaborasi dengan guru seni budaya, bagaimana jenis koloid yang mereka buat dapat mereka promosikan. Nah, menarik sekali nih, Bu. Jadi pembelajaran Ibu ini sudah lengkap semua, ada di RPP, kemudian bahkan nanti sampai implementasinya dalam kehidupan sehari-hari juga sudah Ibu rancang nih, harapannya ke depan seperti apa, seperti itu. Nah, ini hampir berakhir, Bu, pembicaraan kita. Nah, sebelum berakhir nih, Bu, kira-kira dari hasil pembicaraan kita atau diskusi kita ini, Bu, bisa Ibu ceritakan lagi nggak dari awal kesimpulannya apa, seperti itu? Dari diskusi kita ini, yang saya bisa simpulkan adalah setiap langkah-langkah pembelajaran di mana nantinya akan terintegrasikan kompetensi sosial dan emosi peserta didik, begitu. Jadi kita memiliki strategi dalam pembelajaran. Strategi yang saya pakai di sini adalah model pembelajaran discovery learning, kemudian metodenya ada diskusi dan tanya jawab, kemudian pendekatan yang saya gunakan ada saintifik yang mengintegrasikan TPACK. Nah, kompetensinya yang akan saya kembangkan dalam pembelajaran saya ini seperti kompetensi selain kompetensi berpikir kritis, kreatif, begitu ya. Ada juga nanti KSE-nya, kompetensi sosial emosionalnya dari awal hingga berakhirnya pembelajaran. Dan tentunya kesimpulan saya adalah pembelajaran ini bila ada kekurangan nanti akan perbaikan, begitu, karena tidak ada yang sempurna.
Dan saya minta kita berdiskusi ini agar memperoleh sesuatu yang baik untuk meningkatkan kompetensi kita bersama-sama untuk memperbaiki pembelajaran kita ke depannya di dalam kelas, agar di dalam kelas kita memiliki peserta didik yang memiliki kompetensi sosial dengan emosi yang baik. Selain kita melatih secara akademik, keterampilan mereka juga ada dalam jiwa diri mereka, mereka mampu mengendalikan dirinya. Begitu dalam menghadapi situasi dan kondisi, sehingga mereka dalam mengambil keputusan mereka dapat bertanggung jawab. Wah, luar biasa sekali Bu Lian. Apa yang akan Bu Lian lakukan di dalam kelasnya? Saya jadi penasaran. Jadi tidak sabar nih ingin melihat nanti untuk kegiatan observasinya di lapangan. Nah, yang terakhir nih Bu Lian, kalau boleh tahu nih, kira-kira bagaimana sih perasaan Bu Lian setelah kita melaksanakan diskusi siang ini? Rasanya senang sekali karena melalui diskusi ini sebelumnya saya tidak mengerti apa itu kompetensi sosial dengan emosi. Awalnya saya bingung di mana ya letaknya ya, gitu kan. Ketika saya membuat beberapa waktu yang lalu, Bapak sudah menyampaikan tentang kompetensi sosial dan emosi. Waktu pertemuan yang lalu, begitu kita sempat berdiskusi, saya berpikir, oh ternyata ini harus diterapkan dalam pembelajaran, begitu. Jadi saya sangat senang sekali. Jadi ini adalah berupa suatu masukan bagi saya untuk memperbaiki pembelajaran saya di kelas. Jadi kita jangan hanya berfokus pada akademik dan keterampilan, tapi jiwa dari peserta didik, karakter dari peserta didik harus kita tumbuhkan. Wow, luar biasa. Baik Bu Lian, terima kasih nih waktunya nih. Ya, mohon maaf mengganggu aktivitas Bu Lian. Jadi nanti kita akan setelah kegiatan observasi ini kita akan diskusi lagi untuk kegiatan pasca observasinya tentang apa yang sudah dilakukan Bu Lian, baik itu dari kegiatan pembelajaran dan lain sebagainya. Nanti akan kita diskusikan di situ Bu Lian. Baik, terima kasih lagi Bu Lian. Sama-sama. Ya, selamat siang. Selamat siang juga Pak. Luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Oke. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada. Hadir semua? Iya. Lengkap? Oke, seperti biasa sebelum pembelajaran dimulai kita berdiri dulu. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Hebat. Siapa yang hebat? Saya. Temu kalian masih ingat kan tentang lalukan? Masih. Nah, lalu lalukan itu ada apa aja di dalamnya? Zat pelarut dan zat pelarut. Larut, zat larut dan ada Zat pelarut. zat larut dan pelarut. Kalian amati dulu, kemudian kalian analisis. Setelah kalian mengamati ini, apa yang kalian pikirkan? Kemudian tujuan pembelajaran kita ada 3 tujuan. Raffi? Yang pertama, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis contoh. Pernahkah kalian merasakan atau mengalami kabut asap? Menurut kalian kabut asap itu termasuk apa?
dibagi jadi tiga, ada larutan, soloid, suspensi. Terus untuk membedakan koloid itu ada dua, dilihat dari dua, fase terdistresinya sama medium terdistresinya. Konsentrasi. Konsentrasi tidak maksimal dalam konsentrasi. Yang berikutnya apa sih lagi jadi hambatannya? Konsentrasi sehingga tidak fokus untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya, dalam pembelajaran ini apa yang kalian rasakan? Selamat siang Bu Lian. Selamat siang juga Pak Joko. Apa kabarnya? Luar biasa baik. Baik, terima kasih Bu Lian tadi sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran dan bersedia untuk diobservasi. Nah, sesuai dengan tahapan supervisi kita kemarin bahwa kegiatan kita ada pra-observasi, kemudian observasi, dan sekarang kita melakukan kegiatan pasca observasi. Kira-kira dari pertemuan kita yang singkat ini, apa nih harapan dari Bu Lian sendiri? Harapan saya adalah untuk mengetahui ketercapaian pembelajaran saya, yang mana pembelajaran saya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan sintak pembelajaran di software learning, dan kemudian pelaksanaannya juga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan oleh saya. Bisa diceritakan Bu, tadi kegiatan pembelajarannya seperti apa Bu? Kegiatan pembelajarannya tadi yang pertama adalah membangun kesadaran peserta didik, kesadaran diri peserta didik agar dapat termotivasi untuk kegiatan pembelajaran dari awal, pertengahan dan akhir pembelajaran. Kemudian di pertengahan pembelajaran tadi ada sempat tegang sedikit. Saya ajak lagi kembali lagi ice breaking supaya membangkitkan kesadaran diri. Kemudian ada juga tadi sempat berdiskusi. Di dalam kegiatan diskusi tadi ada sedikit ada yang emosi nadanya. Jadi nanti dilatih juga bagaimana manajemenkan dirinya untuk melatih emosinya. Kemudian setelah itu pada saat memaparkan hasil diskusi dengan percaya diri, di sana ada perbedaan pendapat tetapi membangun relasi yang baik antar peserta didik, dan kemudian hasil diskusi juga berjalan dengan baik, bisa dipertanggungjawabkan oleh peserta didik. Oke, dari rencana Ibu kemarin saya ada mencatat beberapa ini nih Bu, aspek atau strategi yang akan dikembangkan, diantaranya itu model pembelajaran tadi yaitu discovery learning, kemudian scientific feedback-nya, pendekatannya, metodenya diskusi dan menjawab, kemudian perangkat pembelajarannya juga Ibu kembangkan juga di situ. Nah, menurut Ibu nih sejauh mana sih pembelajaran Ibu tadi tercapainya terhadap rencana yang sudah Ibu sampaikan? Sejauh ini memang ada beberapa kendala, tapi sejauh ini dilihat dari hasil pembelajaran atau tes evaluasi peserta didik, ternyata ada sekitar 95% tercapainya pembelajaran dengan baik, yang mana hal itu menunjukkan bahwa peserta didik diskusi kelompoknya berjalan dengan efektif, kemudian kolaborasinya, kemudian hasil pemaparannya, sehingga peserta didik dapat mengidentifikasi beberapa contoh laporan untuk mengidentifikasi yang mana larutan, campuran, dan suspensi, dan mereka dapat mengkonstruk dari berbagai informasi yang dapat mereka peroleh untuk menjawab beberapa pertanyaan. Begitu. Tentunya ada hambatan. Tadi di refleksi saya tanyakan apa hambatannya. Ternyata keadaan cuaca yang panas, kemudian keadaan kelas yang ribut, sehingga konsentrasi mereka tidak fokus begitu. Tapi secara ketercapaian informasinya, tujuan pembelajaran, saya lihat dari tes evaluasi tercapai. Oke, berarti dari sisi proses maupun hasil sudah menurut Ibu sudah tercapai Bu ya. Memang masih ada kendala tadi yang saya Ibu sebutkan, itu adalah cuaca yang cukup panas sehingga ruangannya agak panas tadi, kemudian suasana ketenangan di
kelasnya juga agak berpengaruh sehingga mengakibatkan konsentrasi yang dimiliki oleh anak juga bisa berkurang. Itu adalah kendala tadi Bu ya, kendalanya dua-dua itu intinya seperti itu. Nah, berkaitan dengan kendala itu Bu, seandainya nanti Ibu mengajar lagi, kan sudah ada kendala nih dua ini Bu. Ibu punya rencana nggak seperti apa Bu untuk mengatasi kendala-kendala ini? Mungkin nanti yang pertama adalah peserta didik ini dalam pembagian kelompoknya akan saya lebih lihat lagi yang mana yang lebih yang bisa ribut-ribut ini. Nanti disebarkan dengan peserta didik yang ada yang diam tapi banyak tindakannya yang lebih efektif begitu. Kemudian mungkin nanti saya arahkan bagaimana tempat duduknya tidak begitu rapat supaya tidak gerah dan tidak kepanasan gitu. Ada sirkulasi udaranya. Gitu. Jadi Ibu akan melakukan dua hal nih. Yang pertama tadi adalah manajemen pembagian kelompoknya nih, ya, di manajemen kembali. Kemudian juga melakukan pengaturan tempat duduk sehingga sirkulasi udara itu bisa menjadi lebih baik lagi sehingga pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar seperti itu Ibu ya. Nah, Ibu, harapan Ibu ke depannya Bu seperti apa Bu, kalau boleh tahu Ibu? Harapan saya ke depannya adalah pembelajaran ini dapat kembali ditingkatkan. Beberapa hambatan bisa ada, tapi kita minimalkan dan pembelajaran ini dapat mencapai tujuan, bukan hanya tujuan dari segi pengetahuan, bukan hanya tujuan dari segi keterampilan, tapi juga dalam kompetensi kelola sosial dengan emosinya. Gitu harapannya. Oke. Nah, untuk mewujudkan harapan itu mungkin nanti ke depannya Ibu masih ada berkolaborasi atau ada pihak-pihak lain yang bisa Ibu ajak untuk bekerja sama seperti itu Bu? Tentu ada. Teman-teman rekan sejawat untuk berdiskusi, kemudian ada kepala sekolah, peserta didik dengan rekan sejawat yang selalu tempat saya berdiskusi untuk menggali berbagai informasi, pengetahuan, mengatur strategi pembelajaran di kelas, kemudian mode-mode pembelajaran seperti apa yang efektif dan efisien, yang mengolah inovasi dan kreativitas dalam pengelolaan pembelajaran di kelas. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin ya sudah mendekati ujung percakapan kita Bu. Kira-kira perasaan Ibu setelah melakukan observasi kegiatan supervisi mulai pra observasi dan pasca observasi seperti ini, bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya cukup senang. Oh, senang. Senang. Cerita, Bu. Karena ini senang artinya ada teman kita berdiskusi. Nah, karena ini adalah kita merancang pembelajaran itu harapannya mencapai tujuan pembelajaran. Setelah kita observasi, ada langkah-langkah pembelajaran yang kita lalui, kita akan, jika ada teman sebagai ada mengobservasi kita, dia akan memberikan masukan-masukan kepada kita bagaimana kita mengetahui keterlaksanaan pembelajaran kita sejauh mana. Itu yang senangnya gitu kan. Jadi kita bisa berdiskusi mengenai pembelajaran kita. Baik, terima kasih Ibu. Nah, tadi kan Ibu sudah menyampaikan ada perubahan-perubahan nih seperti untuk mengatasi kendala itu. Kira-kira kapan sih Ibu bisa mulai menerapkannya seperti itu? Perencanaan saya seperti tadi kan saya katakan, apa sih kita refleksikan pembelajaran kita hari ini, apa sih hambatan kita? Hambatan ini saya ingin ketahui agar minggu depannya di ruangan yang sama saya bisa mengatasi hambatan ini dengan baik. Oke, jadi mulai minggu depan Bu ya, di pertemuan berikutnya. Baik. Itu adalah masukan. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas kesediaannya kami lakukan supervisi sampai ke tahap pasca observasi ini. Sukses selalu buat Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangannya Bu. Kita akhiri kegiatan hari ini Bu. Iya. Ya, selamat siang. Selamat siang juga Pak Joko.